Saya lahir di Medan 25 September 52 di Jalan Berlian, Medan. Nakalnya saya Heeh. cabut sekolah 6 bulan, 6 bulan. dibawa ayah saya pulang ke kampung, pulanglah ke Berandan. Pulang ke Berandan. Sekolah sambil jualan. Jadi pagi jualan kue, siang jual kue, sore cuci sampan sama belah kayu. Anggota DPR termuda. Anggota DPR termuda. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Apa Cerita Podcast Bro. Masih bersama Obo Asmara dan Abbas Atar. Dan hari ini bekerja sama dengan Bang Zul Fotografi. Hari ini kita langsung live berada di kediaman seorang tokoh inspirasi lah bagi anak muda. Beliau pernah menjadi bupati 2 periode, pernah menjadi PLT wali kota, dan menjadi gubernur. Beliau Jadi dan anggota DPR termuda. anggota DPR termuda. Beliau adalah Haji Dato Samsul Arifin. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dato, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat lah. Udah umur 68 masih 68 bisa banyak kegiatan sosial. Alhamdulillah. Ini kan anak-anak muda ini kan sekarang sedang aktif lah nih Dato. Harus aktif. Harus aktif. Juga bahkan sampai di politik saat ini pun anak muda sudah banyak berkecimpung. Iya. Jadi kami anak-anak muda ini pengen ngobrol bersama Dato seputar pengalaman hidup Dato sampai bisa menjadi gubernur. Oke. Yang pertama kalau boleh tahu dulu masa kecil Dato itu di mana Dato? Saya lahir di Medan 25 September 52 di Jalan Berlian, Medan. Jalan Berlian. Akhirnya pindah di Jalan Jeparis. Jalan Japaris. Sekarang terkenal dengan Jalan Rahmat Shah. Jalan Rahmat Shah. Oke. Nakalnya saya Heeh. cabut sekolah 6 bulan, 6 bulan. dibawa ayah saya pulang ke kampung, pulanglah ke Berandan. Pulang ke Berandan. Nah, di sanalah mulai perjuangan itu. Terus pada saat masa di Berandan, Dato aktivitasnya apa Dato di sana? Wah. Sekolah sambil jualan. sambil jualan. Nanti baca di buku Iya. saya, itulah Samsul. Itulah sambil iya. Jadi pagi jualan kue, siang jual kue, sore cuci sampan sama belah kayu. Dulu ada kayu bakau, kayu tengar namanya. Waktu itu mewah, kayu itu banyak untuk masak. Wah, jadi dibelah itu bawa pakai gerobak ke Medan. Ke Medan itu paling cepat 8 jam dari Berandan. Dulu dari Berandan ke Medan 8 jam ya? Bisa 3 hari. Oh gitu. Patah as tuh jalan tuh dikasih dengan bukan aspal, serbuk papan, bekas gergaji papan, banyak balok kan. Kalau lubang ditimbun pakai itu, fasilitasnya tidak ada, kurang. Jadi kalau patah as istilah orang truk, orang bisa sampai 3 hari baru sampai. Nelpon ke Medan bisa 3 hari. Nah, itu kenapa saya harus ceritakan ini supaya kalian tahu macam mana sulitnya di era saya. Iya betul. Apalagi era 45. Saya era 63 itu. 63 ya. Itu kita datang ke kantor kereta api, ada namanya kantor Telkom, sampai sekarang kantor itu masih ada, saya coba pertahankan itu. Itu kita antri. Nanti dikasih giliran itu. Pak Berandan 7 menit, 8 menit begitu. Telepon itu telepon DSM. DSM namanya. Daily Spur Maskapai, PJKA. Daily Spur Maskapai. Oke. Jadi kita daftarlah nama. Dipanggil, diengkol ke Medan. Kalau yang satu
bicara agak lama. Sampai yang ketiga udah habis waktunya, berhenti. Besok kita balik lagi daftar. Jadi itu bisa 3 hari. Iya, sampai 3 hari ya Datuk ya. Oh, berarti Datuk basicnya berdagang lah dulu ya. Ya, jiwa saya bisnis, bapak saya bisnis pedagang lah. Pedagang. Punya bengkel, wira swasta. Wira swasta ya Datuk. Wira Ya. swasta itu istilah kerennya. Sampai kan dulu Datuk itu aktifnya di kepemudaan ya, UKP ya Datuk ya. Ya, saya dari mulai masjid umur 8 tahun, saya sudah jadi panitia pembangunan masjid. Oh gitu. Nah, saya Janji Paris tinggal ada di Jalan Laksana itu Masjid Muslimin. Masjid Muslimin, oke. Bisa dicek sampai sekarang. Itu ada mimbar di situ. Umur saya 8 tahun saya sedekahkan untuk mimbar itu sampai sekarang masih dipakai. Oh gitu. Jadi saya suka bermasyarakat. Bapak saya pernah kehilangan saya satu hari. Cari-cari sampai jam 10 malam nggak pulang tuh. Tahu-tahu diantar orang Masjid Muslimin tuh. Dari mana jumpa dia ini? Oh, kami rapat Pak panitia pembangunan masjid. Oh gitu. Jadi dia klaim buat pembangunan masjid katanya. Iya, kata banyak idenya yang bagus ini Pak katanya. Pada saat itu Datuk umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun masih SD Datuk ya. Iya. Saya pindah ke Brandan umur 10. 10 tahun. Oh gitu. Oke, berarti kan Datuk dari masa kecil sudah Suka senang bersosial. bersosial. Lalu Datuk ketika bergabung ke beberapa OKP Datuk ya, sempat ya, Iya. sampai menjadi ketua KNPI juga ya, Iya, di iya. Sumatera Utara. Itu awalnya gimana sih Datuk? Saya sudah mulai organisasi itu di Brandan. Mulai dari gerakan pelajar Pancasila. Gerakan Pelajar Pancasila, oke. Terus jadi KAPI, ketua KAPI Rayon Semep. KAPI namanya. KAPI, Komando Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Itu kan masih era 66, 67, 68 tuh bagi hangat-hangatnya pengganjangan PKI. Betul. Saya ketua KAPI. Kita Ketua rebut. rayon. Sekolah saya pun sekolah anak-anak miskin. Sekolah Semea itu, Semepnya negeri, Semeanya persiapan, kita ambil sekolah Baperki. Ada satu organisasi Tionghoa namanya Baperki, kita rebut, KAPI rebut, kita bikin sekolah. Karena nggak ada sekolah. Tapi akhirnya setelah aman disuruh pulangkan dibangun ruko. Oh gitu. Oke, setelah KAPI, apalagi Datuk yang organisasi yang Datuk geluti? PP, FKPPI, AMPI. Oh, sempat juga masuk AMPI ya? Itu udah besar itu. Waktu kecil itu sampai KAPI lah sama GPP. Oke. Terus aktif lah Datuk di beberapa organisasi tersebut ya kan Datuk? Sangat syukur. Sangat ya kan. Bagaimana kisah Datuk bisa sampai menjadi ketua KNPI ya Datuk? Dua periode juga ya? Dua periode nggak sengaja aja. Saya semua pejabatan saya nggak sengaja. Nggak sengaja ya? Jadi waktu itu satu hari saya dimasukkan jadi wakil sekretaris. Sudah jadi proses kedua di zaman itu masuk wakil sekretaris zaman Wahab Sugiarto. Sudah itu musda itu pertarungannya hebat, bersih, net. Iya. Dapat saya wakil ketua. Wakil ketua KNPI. Ya zaman Manahan Nasution. Jadi waktu mau musda itu dibentuklah panitia OC EC. Nggak ada yang mau pegang OC ini. Oke. OC ini nggak ada yang mau pegang karena ini mencari dana kan. Mencari dana macam mana cari dananya. Akhirnya ya udah Bang Haji aja kata orang tuh macam ngejek-ngejek. Oke bilang saya ketua. Ketua OC. OC. Oh. Berjalanlah ini. Berjalan. Dalam 2-3 bulan kepanitiaan itu biasanya bikinnya 6 bulan, 8 bulan cari duit kan. Akhirnya
terjadi pertarungan lah siapa calon kandidat, bercanda-canda aja, kalau nggak abang aja ketua. Kata mendiang mana Nasution, macam ngejek juga, kirimnya. Oke, aku bilang. Padahal waktu itu ekonomi saya lagi sangat-sangat sulit. Oh begitu. Nah, saya dari Berandan tiap hari naik angkot Timur Timtek nama Timur Taksi. Timtek. Sampai sekarang ada itu mobilnya. Dari Berandan ke Medan. Mm-mm. Dan itu Dato udah Turun aktif. udah aktif macam mana? Udah aktif di KNPI, masih naik angkot. Masih. Oh. Kita dulu pengurus-pengurus KNPI itu bangga datang naik Sudaku. Ya naik Honda, naik motor ya. Iya, Naik Honda ya. Naik. Udah hebat itu. Iya. Cup 70 kan. Nah, saya naik Timtek aja sampai di situ. Nah, setelah saya ketua, saya rebut itu Itu tahun berapa tuh Dato? 91. 91. 91 apa 93 ya lupa saya. Oke. Jadi ketua KNPI semua. Nah, bersainglah dengan Sahrul. Sarul Pasaribu. Iya. Oke. Terjadi accident saya malam itu 2 kali ketabrak. Oh, kecelakaan. Malam besok mau pemilihan. Oh. Akhirnya bertarung juga saya maju dalam keadaan tangan begini. Banyak itu foto-fotonya kalau mau lihat. Saya maju. Menang. Dan saya waktu itu tidak direstui oleh pemimpin Sumut inilah, karena bukan saya yang dijagokan. Oh gitu. Terus siapa sekretaris awak katanya? Dari Sospol, kan pendamping Tua. Formatur itu dari bukan Kakan dia apa itu. Sospol inilah pernah Darwin. Sahrul Pasaribu itu bilang. Oh jadi sekretarisnya. Kaget orang semua. Padahal lawan. Iya saya bilang tahu. Saya kalau bertarung, saya petinju. Bertarung di atas ring, di bawah ring kita bersaudara. Betul. Udah. Akhirnya Sahrul karena kalah sama saya, biasalah masih muda kita. Agak merajuk, 1 tahun dia nggak masuk-masuk. Oh merajuk. Tapi sudah menjadi sekretaris. Sudah. Jadi saya ada saudara Sahyan Asmara, itulah tangan kanan saya. Saya nggak bisa nanda tangan ini, tangan kanan saya ini. Gini aja. Ini nggak bisa. Jadi Sahyan itulah saya suruh tanda tangan. Oke. Jadi saya bisa. Terus perkembangan jadi KNPI, jadi DPR begitu juga. Ditulis Bupati aja 1 surat SK Idris. Saudara Samsul Arifin harap hadir pelantikan DPRD Langkat. Tahun 78 itu kalau nggak salah. Oh berarti sebelum di KNPI juga udah anggota dewan ya? Udah anggota dewan, nama saya udah berkibar, anak Berandan udah berkibar sampai Jakarta. Ya? Oh iya. Top saya dulu jaya, 17 saya udah jaya, umur 10 gagal, umur 17 saya udah jaya, udah punya emas 400 kilo. Wih. Saya tangan kanannya Ibnu Stow. Pernah dengar nama Ibnu Nggak Stow? pernah dengar itu. Oh salah lah. Oh. Lebih kaya dari Soeharto dia. Rumahnya pun di Alam Cendana, Tanjung. Oh gitu. Saya yang bangun Lok Semami itu pertama awalnya sebelum Bestel. Saya yang bawa Dot Broe menjumpai Pak Harto, disuruh berhasil saya umur 20 berapa itu. Gitu ya. Jadi panjang kali kalau udah mau cerita ini. Iya. Capek begitulah. Jadi saya kerja ikhlas yang sudah saya kerjakan. Ya sudah, kita evaluasi, duduk-duduk macam gini tadi, nampak kan? Di luar schedule tadi tamu semua itu.
Schedule di hari karena kata Sahyan ada yang mau diwawancarai nggak bilangnya. Itu oke, bilang jam 9 biar relax kita. Aku udah safety itu. Hidupnya harus safety. Betul. Kalau ada pun tamu adalah jam 9 mesti ku selesaikan. Oh, berarti Datuk sebelum di KNPI sudah aktif juga di politik, berarti ya Datuk udah jadi anggota dewan ya? Iya. Oh, gitu. Saya di Golkar, masih di Semea kelas 1 saya. Dari Semea kelas 1 ya? Udah aktif di partai? Iya. Gitu. Terus lanjut jadi ketua KNPI untuk periode kedua? Mau maju periode kedua nggak jadi. Oh, nggak jadi? Enggak, satu. Jadi saya wakil sekretaris, wakil ketua selesai. Oke. Minta album coklat. Berarti di KNPI wakil sekretaris, wakil ketua, sampai ketua. Selesai. Ini udah 50 tahun ya albumnya. Album foto ya Datuk ya? Iya. Waktu aku apa? Semea. Semea. Kau tengok aku gagah juga. Iya, ganteng lah. Aku dari kecil orang ketawa kalau pakai jas. Anak-anak muda zaman dulu nggak ada pakai jas tentang tunjukkan yang Golkar itu. Kau stop dulu ini. Nggak apa-apa Datuk, lanjut aja. Ini foto-fotonya ada di sini. Ini foto kemarin pernah satu kali waktu aku banjir, Bupati banjir. Ini pertama aku meninggalkan Indonesia. Oh, Kemana tuh? Ke Pineng. Ini dia di kapal naik sama orang bule. naik kapal ya? Naik kapal feri katanya, tapi sebenarnya bukan feri ini dia. Bukan feri, kapal apa? Kapal, ini dia. Kapal angkut sayur. Ini dia. Waktu aku Golkar ini pertama. Itu Datuk yang duduk? Yang duduk paling bawah. Ini kami jadi ujung tombak waktu Golkar ini. Masih Semea ya? Iya. Oke, kita lanjut Datuk. Ketika Datuk sudah selesai di KNPI. Ini kau makan-makan ini. Iya, Datuk, siap. Jangan kau dapat ini. Pas Datuk selesai di KNPI, terus maju untuk Wakil sekretaris Golkar dulu. wakil sekretaris Golkar Sumut. Semua satu-satunya yang tak ikut calon DPR, akulah. Waktu itu calon DPR itu satu parti 33 orang. Satu partai 33 orang. Karena 33 kursi. Untuk di Langkat? Provinsi. Oh, provinsi 33 kursi. 33 kursi masih waktu itu. Terus aku wakil sekretaris. Sangat mustahil aku tidak masuk. Iya. Ya sangat mustahil. Nah, jadi 33 itu dikali 3. 99. 99. Aku bilang aku nomor 100 pun jadi masuk. Nggak dimasukkan orang tuh. Begitulah perjuangan aku dari muda. Nomor 100, aku bilang kalau nomor 100 saja. Yang dapat jatah Golkar itu 33. 33. Cuman Datuk nggak dimasukkan. Enggak. Itu kira-kira kenapa Datuk? Ya orang terlalu tengok aku mungkin terlalu energik. Aku macam Pak Sahyan juga kalau nggak pas kita boleh bertengkar di meja bulat ini, tapi selesai di luar meja bulat kita nggak bertengkar. Iya. Itu orang belum menerima apalagi sekarang. Iya betul. Berarti pas mau pemilihan legislatif Datuk nggak masuk, nggak diikutkan. Yang tingkat provinsi. Kalau tingkat 2 langkat, aku yang termuda seluruh Indonesia. 2 periode dari 3 non, nggak ada partai itu. Nggak ada partai ya? Nggak yang diangkat. Jadi
cuman dipanggil gitu, kupikir saudara Samsul Arab menghadiri pelantikan DPRD Langkat, Pakaian Polres, menghadiri kan. Langsung diundang gitu aja ya. Ke kertas lembar aja. Padahal waktu itu mau DPR itu harus screening, harus apa, 6 bulan prosesnya. Itu dipanggil namaku. Apa ini? 2-3 kali, yang keempat dipanggil bupati. Kau yang dilantik itu. Hah? Alhamdulillah sampai habis DPR nggak pernah aku nerima gaji DPR. Oh iya. Itu keistimewaanku terkenal itu sampai sekarang dia. Jadi gajinya Datuk kasih ke Kasih aja sosial untuk apa-apa. sumbangan lah ya. Laporkan aja tiap bulan sama aku bilang. Tapi gajian tanggal itu waktu itu kami DPR paling cepat tanggal 67. Tanggal 67. Paling cepat itu. 2 bulan sekali ya. Udah bagus itu. Pernah mau raya. Nunggulah semua anggota DPR yang sekarang kantor DPR Binjai itu di Binjai DPR. Mengharapkan gaji bukan THR lagi. Gaji. Tak ada. Akhirnya dipinjam uang aku sama Pak Manan, nama ketuanya. Pakai dulu duit kau, ayah angkat ke bekas wali kota men. Kau kaya enak lah. Berapa ini? Bayar. Berarti memang kalau Datuk penghasilan dari apa tadi ya? Kontraktor ya. Aku yang nangani Lok Semawe, Pengusaha lah ya. kawan susu, berandan, rantu. Aku aku cuma Pertamina aja dulu. Oh gitu. Jadi Pemda ini aku ketawa aja pemborongannya. Kecil, setahun sekali tender. Iya. Kalau di Pertamina tuh mulai bulan 3 terus tiap bulan ada aja tender. Dan nggak gampang masuk, nggak macam sekarang prosedurnya. Baik tapi tipu-tipu semua kan. Sana jelas aja zaman itu. Terus bagaimana ceritanya Datuk bisa maju untuk Bupati Langkat? Kalau nggak salah kan Datuk satu pertama dari kalangan pengusaha jadi bupati ya, jadi kepala daerah ya. Kepala daerah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pertama Swasta. dari kalangan swasta. Begitu juga tadinya kukumpulkan senior di rumah ini 5, 6, 7 orang. Damai kalian, siapa yang mau maju? Di muka iya, di belakang potong-potongan. Kukumpulkan lagi. Aku sudah kasih deadline. Kalian nggak lakukan, sekarang aku yang maju. Semua orang ketawa. Aku nggak ada NRP, nggak ada NIP. Waktu itu NRP dan NIP masih dipilih Dewan. Iya. Wah, mainlah. Modalku cuma 50 juta perak aja. Jadi bupati. Jadi aku nggak pernah bawa goni dari rumah untuk jadi kepala daerah. Biarpun jadi gubernur, aku nggak bawa goni dari rumah. Karena jasaku yang macam begini, mungkin itu dianggap orang itu jasa. Mau jumpa gampang aja, asal janjian. Kalau enggak, ya macam rumah udah segini besar, pun masih sempit. Kalau nggak gengsi ya, Wak, udah mau jual rumah nih. Yang tinggal di rumah ini aku sama biniku, yang kerja 12. Kalau lama-lama gila, kalau belum meladeni dia ya kan. Oke, berarti pas Datuk itu maju memang udah disepakati lah sama tokoh-tokoh di Langkat. Enggak. Oh, enggak. Iya ngangguk balam lah. Oh gitu. Ngangguk balam. Dan pada saat itu Datuk ada saingan? Banyak. 3. Siapa ya? Ahyar, Afifuddin, Kolok, ini orang bea cukai. Ahyar, Sekda Tebing dulu. Saiful Sapri, Kepala Dinas Sosial. Aku 4.
Itu tahun Yang pertama tahun berapa aku ya? 90-an, 98. 98. Terpilihlah Datuk jadi Bupati lah. geger semuanya. Geger semua. Proses itu kan penyaringannya di pusat, dikirim nama 20, turun 5. Mm-mm. Nah, dari 5 turun 3. Iya. Ku sampai 5 aja sama Pak Sarwan Hamid. Aku kenal. Waktu itu dia dan aku ketua KNPI, dia dan rem di Lok Semame. Turun 3. Begitu 3 aku fight lah. Oh. Aku ecek-ecek aja nih Pak. Aku bilang, mana mungkin nggak ada nih, mana ditekan Pak Harto nanti. Jatuh Pak Harto, masuk Habibie. Iya. Mainlah aku situ fightnya. Tapi dulu kalau proses kampanye gimana sih Datuk pas zaman itu? Kampanyenya nggak macam sekarang, Nggak macam dipilih sekarang. dewan. Oh dulu dipilih dewan masih ya? Masih pilih dewan. Belum pilkada langsung ya? Sumut ya, pilkada langsung aku. Oke. Sampai Datuk lanjut ke periode kedua Begitu juga masih dipilih dewan. dewan. Itu kenapa bisa masih tetap Datuk yang dipercaya lah? Ya, orang kan lihat. Aku macam mana yang hari ini, itulah aku yang kemarin. Nggak berubah. Apa kau? Iya. Menipu aja kau datang nih, gula. Aku pun tukang tipu juga, bawa mau tobat yang kau suruh raja tipu lagi aku. Ketawa cerita, udah selesai. Oh iya gitu ya. Terus berarti dari tahun 98 2 periode Ya, 2008. sampai 2008. Langsung Datuk. Kurang berapa bulan 2008, aku main ke Gubernur. Gubernur itu gimana? Tadinya kan belum ada niat. Kita nengok di antara kepala daerah tingkat 2 Abdillah lah yang wajar. Wali Kota Medan ya. Ya, aku dorong sama dia. Kita sudah dipanggil penjabat tinggi di pusat. You dukung Abdillah siap? Untuk maju. Oke. Abdillah pun yang mendorongnya jadi wali kota pertama, kedua tuh aku maksa, makanya aku ada merasa berdosa sama Abdillah. Karena dia dulu pengusaha kan, kalau Iya. nggak kena musibah dia kan. Betul. Dia kan musibah yang ditargetkan aja. Jadi waktu itu dorong dia lah kita. Awalnya mau mendorong Pak Abdillah. Oke. Karena aku yang jagokannya, Ali Umri aku yang maksanya jadi wali kota Binjai. Dia yang ketiga tuh bupati swasta, kepala daerah swasta. Aku yang pertama, kedua Bantul, wartawan apa itu, 3 Ali Umri, 4 Abdillah. Di Indonesia Di ya. Indonesia. Berarti rata dari Sumut paling banyak ya, yang pertama ya, swasta ya. Iya. Terus ternyata kan Pak Abdillahnya nggak jadi. Nggak jadi. Bagaimana kok bisa Datuk ternyata yang maju? Waktu itu Umri ngotot kali, aku bilang kau nggak bisa jadi gubernur. Oh. Udahlah kau jadi ganti aku aja bupati, aku masih bupati itu. Iya. Tapi dengan catatan, yang bisa kau bawa dari Binjai itu hanya anak bini, sifat kau, kawan kau, geng kau. Dia masih anak-anak kali kan, umur anak-anak, kelakuan anak-anak. Aku anak-anak tapi umur dewasa. Iya. Apa? Umur anak-anak, kelakuan dewasa. Iya. Oh enggak lah, ini gitu. Sempat tuh dia ketegangan. Enggak menang kau melawan aku kalau aku maju, aku bilang. Bertanding lah aku, wah dia pakai ini. Tandinglah kami. Lawan? Termasuk Ali Umri. 2008. Oh iya ya. Iya. Kan 5 ya Datuk? Ali Umri. Iya. Dua Habdali Munte. Kairuman ya? Tunggu dulu. Yang Pangdam tuh. Oh, Tirtam Tomo. Aku. Siapa satu lagi ya? 5 kan? Bertarung. tuh nggak ada yang menang ini aku bilang.
Wah, dari Munti sama Romo kan, Iya, sama jago-jago politik semua, main cek aja. Pada saat itu Dato didukung dari Golkar. Enggak, Oh enggak, P3 P3. sama partai 21 apa 17. Apapun disuruh diulang balik nama 17 sudah nggak hafal. Partai yang tak ada kursi. Oh gitu. Berarti dari P3 sama partai nggak tahu namanya. Malam terakhir itu aja PKS ikut. Udah dia Oh habis itu PKS ya. melonte sana sini. Datang dia jam 9 malam ke sini. Padahal Ke rumah? Iya, nyerah. Pendaftaran jam 10, penutupan jam 11. Aku bilang dari dulu aku tawar, sok-sok kali. Nah, ada kalian survei kan? Kalian kan mau numpang menang aja, aku bilang. Pada saat itu belum ada. Tidak ada hasil survei yang menyatakan aku menang waktu itu. Oh, Semuanya dari Jakarta masih bersih survei itu. Jadi aku nggak percaya juga dengan survei itu. iya. Aku percaya dengan kekuasaan takdir Allah itu. Kalau takdirnya apapun bisa terjadi, ya kan? Betul. Abdillah itu luar biasa yang membaiknya kita dipanggil salah satu menteri, nggak usah aku bilang. Mungkin waktu itu presidennya feelingnya hebat. Aku yang dipanggil. Aku heran juga, memang aku kawan dari kolonel sama dia. Sama Pak Presiden. Oh. Macam mana kalau Abdillah? Ya bagus Pak, saya dukung benar. Memang kecewa aku waktu dia itu nggak dibela presiden sama aku. Oh gitu. Aku memang perang sama dia kasus Inalum. Oh. Inalum itu aku nggak mau kasih rekomendasi perpanjangan. Oh gitu. Makanya sekarang bangsa Indonesia punya. Kau tahu sekarang terkaya di Indonesia ini siapa? Daerah terkaya. Daerah terkaya nggak tahu. Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Cuman bodoh. Nah, bodoh. Yang bodoh siapa itu Dato? Ya yang mimpin lah, siapa yang mimpin aku mah nggak tahu. Iya. Tembagapura itu sudah di bawah Inalum sekarang, konsorsium dia kan. Hah? Iya. Emas itu apa nama Mas Freeport. Masuk. Itulah kebanggaan aku. Itu kan macam mana ngitungnya? Inalum tuh di sini berapa bagiannya? Dulu aku bikin kutipan air 30 tahun dipegang Inalum rugi ya. Waktu aku pegang gubernur 2-3 tahun adalah untung 10 miliar setahun, kan gila itu. Ngeri ya. Rugi laporan. Itu maka dendamnya aku sama Inalum itu. Yang bikin peraturan kutipan pemakaian air. Berjalan lah itu, aku ada peristiwa Pak Gatot ya main-main sikit, dia lamban. Sekarang dari air aja, pajak air aja 1 triliun lebih 1 tahun. Dari air aja ya. Dari air aja. Nggak usah kita bilang itu, nggak usah bikin peleburan aluminium. Iya. Kita jual listrik aja udah cukup. Sampai ini apa kan listrik bohong. Listrik kapal yang bantu. Kalau nggak ada itu balik lagi padam ini. Iya dari kapal betul. Turki punya kan? Iya. Sewa itu ya Dato ya. Iya. Jadi di daerah mana tadi Dato? Yang Tanjung Pura ya? Yang mana? Yang Dato bilang udah banyak kali menghasilkan dari Freeport itu, makanya jadi terkaya lah daerah kita. Tembagapura. Tembagapura. Freeport yang emas tuh. Udah di sana? Iya, masuk di bawah anak perusahaan Inalum sekarang. Oh gitu. Iya, Bergabung ke Inalum ya. Jadi apa hasilnya untuk Sumatera Utara? Belum ada. Macam Pertamina itu cikal bakalnya Berandan. Iya betul di Belanda. Macam begini juga. Besarnya nanti Inalum ini cikal bakalnya kan itu.
dia bisa beli lembaga pura itu apa? Freeport itu. 600 juta US ya, kalau nggak salah. Oke. Kalau kita cerita balik pas ke masa Datuk jadi gubernur, pas mau mencalonkan. Tadi kan Datuk bilang kalian nggak akan menang. Kenapa Datuk bisa sebegitu yakinnya bisa Karena mau rakyat nggak dibacanya, mau dia yang mau diterapkannya. Oh, kita akan bikin begini. Rakyat nggak mau itu. Rakyat yang mau dia cuma sikit aja. Rakyat tak lapar, rakyat tak bodoh, rakyat tak miskin, rakyat tak sakit. Rakyat punya masa depan. Itu aja minta rakyat Indonesia sampai detik ini. Iya. Itu yang tidak terakomodasi. Jadi pada saat itu strategi Datuk apa? Nggak ada. Nggak ada. Mengumpulkan orang ahli, siapa pula yang jago dengan 5 poin itu? Bilangnya gampang. Rakyat tidak sakit, keluar BPJS sekarang kan. Iya. Kok kasih konsep? Ada pertanyaan Pak Sawal Gultom, apa konsep saudara rakyat tak bodoh? Ada di YouTube itu pertanyaan. Pas debat nih, pas debat. Debat. Waduh, saya bilang saya salah pula ini, gue bilang. Saya yang bodoh apa Bapak yang bodoh, gue bilang. Bapak suruh saya bikin konsep, saya aja S1, Bapak profesor. Iya. Gila lah saya, konsep Bapak bikin, saya kasih duit, saya tokeh, aku bilang. Iya. Ketawa orang semua. Pertanian, saya cari pakar-pakar pertanian, saya kasih duit. Dan itu aku lakukan. Duit yang dipulangkan, duit bantuan oleh perguruan tinggi salah satu USU, nggak bisa ngabiskannya di zaman aku. Politeknik, segala macam, fakultas ekonomi, kita pakai itu. Kita cuma cakap aja, aku mau begini, aku tokeh. Macam mana aku dilangkat menghadapi eksodus 200.000, diusir orang dari Aceh, orang Jawa itu, hanya tempuh dalam nggak sampai sebulan. Macam mana ngatanya untuk berak kencing aja mandi udah mati gitu. Ku pakai tentara sama polisi, itulah Pak Armando Pari, Jenderal sekarang. Kapolresnya, Kasum TNI sekarang, Dandimnya. Berapa kau perlu duit bilang, yang perlu nyaman. Cuman Ibu Megawati nggak senang mangku. Makanya kemarin awal poin itu kan ada statement Ibu Megawati. Saya heran orang seperti Samsul itu ditangkap. Gak tahu saya salahnya apa. Itu kan nggak bisa rekayasa itu di TV, seluruh TV masuk. Iya. Itu statement Bu Mega ya. Ya, itulah yang termahal dibayar negara sama aku. Ucapan terima kasih pun nggak ada, selembar surat sama aku ngatas itu. Kau bayangkan 200.000 loh. Kalau dihempang orang tuh aja, dikencinginya, dilangkat, ditunggu orang tuh dilangkat, Aceh tuh lewat, tenggelam Aceh tuh, 200 orang kencing. 200.000 orang kencing. Iya. Oh jadi gitu ya Datuk ya. Ku bikin di pinggir sungai. Kata tentara polisi itu, beres bang, ada duitnya nih, ada, pakai mesin cetak duit, ku kasih, ku bilang. Iya. Jadi kalau dilihat orang kan memang masyarakat Sumut masih banyak lah yang cinta sama Datuk gitu kan. Mungkin buktinya aku sampai ini hari, sampai besok masih saksi nikah aku. Iya itu dia, karena Begitu buka kawin, mulai aku susah. Asal orang buka tali air, aku yang susah saksi nikah. Jadwal penuh ya? Penuh jadwal. Ya. Buka tali air, ya kan orang mati. Perlu kali dia ada bunga aku tuh. Iya. Malam itu kakak bekas Jampidum Pak Sopian Nasution. Datuk bikin bunga lah sama aku, macam nggak berkawan kita. Kalau nggak aku bikinkan, tapi izin Datuk aku lah bikin. Jadi Datuk kan ya bisa kita bilang udah berhasil lah di dunia
politik sampai Bergaul lah. kayak bergaul. Sekarang kan anak muda kayak kami, bahkan yang udah terjun pun di politik, lagi berproses. Ya. Kalau pandangan Dato atau ya saran lah, bagaimana supaya bisa betul-betul mendapat apa ya simpati masyarakat? Karena kan mungkin banyak juga yang masih ya sepele lah sama ngapain ya anak muda. Kalau dari Dato sendiri gimana ngelihatnya? Petuah Melayu ku bikin. Apa itu? Duduk dulu baru meluncur. Duduk dulu, Baru meluncur. baru meluncur. Berdiri, duduk dulu, baru kasih meluncur kaki. Oh, Jangan dari berdiri meluncur, patah pinggang nih. iya. Sikit-sikit. Aku hidup dari filosofi aja. Contoh, kau coba bikin eksperimen grup kau. Ada sarjana pertanian, peternakan, hukum, ekonomi, komunikasi, semua bisa Pak. Bikin grup. Iya. Apa yang bisa kita survei di satu desa? Bapak bilang orang yang bilang LSM itu udah syukur dia ada jajah palsu. Kalau nggak ada jadi pati dia udah 2 kali. Hah? Udah syukur itu. Gitu. Jadi kalau dari pengalaman Dato sendiri, pengalaman paling berharga yang pernah Dato lewati itu kapan? Pengalaman paling berharga itu bukan waktunya, sistemnya. Jadi hidup ini pola sistem schedule. Pola sistem schedule. Yang jangan tuh 5, berpikir sendiri, nanya sendiri. Kau mau pola kau jadi politikus dengan jiwa kau sekarang, kau punya idealis, tapi sampai di situ kau hancur. Jadi polanya macam mana? Kuatkan dulu ekonomi kau, nggak bisa dibeli. Mau dipecat kau itu kau tunggu-tunggu, jadi mahal kau dipecat. Nah itu dia mainan aku itu, dipecat orang. Alhamdulillah, saya tidak terlibat dengan kaum neraka. Jadi mahal awak, oh ini tokoh kita kata orang tuh ya kan? Hah? Iya. Itu polanya. Iya, dulu 2 tahun Pak Raja Inal tuh tak mau jumpa aku. Pengurusan kami 3 tahun, 2 tahun. Lewat muka kantor gubernur nggak boleh aku. Apalagi diundang. Tanya, Bapak. Ketawa aja aku. Ku kerjai sendiri. Padahal abang angkatku tuh. Raja Inal. Ya, dari kapten dia anak angkat ayahku. Baik orangnya. Dia nggak mau aku jadi politikus. Tapi setelah dia jadi bupati, hebat memang kau Nipin katanya. Ya kalau nggak hebat nggak jadi bupati bang. Bang tengok ini abang udah pensiun yang gertak-gertak lagi. Iya. Mungkin terakhir lah Dato, ya kan sebelum kita tutup, harapan Dato lah untuk anak muda lah terkhususnya di Sumatera Utara. Punya rasa idealisme yang tinggi. Tengok semalam di TV, apa yang menarik di TV mungkin di sosmed. Apa yang menarik mak kalian? Satu nggak ada yang bercakap. Rumah Profesor Muhammad Yamin disita oleh Bank BJB. Aku lihat sebentar, aku nengok TV itu dikasih Tuhan. Terbaca aku. Karena ada utang 125 miliar, tanah rumah itu udah cagar budaya. Kenapa dia nggak bayar utang? Karena Pemda DKI belum bayar proyek dia, disita. Sedih nggak itu? Profesor Muhammad Yamin, salah satu pencetus Sumpah Pemuda. Iya. Ada yang bicara. Anak muda. Apa PPM, FKPPI segala macam, Petran. Apa sampai hancur negara ini karena 125 miliar itu? Iya. Hah? Iya betul. Kepedulian, peka, Iqra, baca, dia tengok, gak ada yang bunyi. Bendera PDI dibakar, semua ngamuk. Bendera merah putih dibakar di Irian, gak ada yang cakap. Yeah.
inilah rasa-rasa idealis kebangsaan ini yang hilang. Mulai luntur ya. Itu satu. Itu harus kembalikan kepada kitabnya Undang-Undang Dasar 45, terutama tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke. Dirubah. Ini kalian ingat, kalian kembangkan. Bahwa presiden dan wakil presiden itu aslinya di Undang-Undang Dasar 1945 adalah bangsa Indonesia. Iya. Dulu Islam lagi, pakai Islam. Betul. Dicoret Islamnya, cuman bangsa Indonesia. Kemarin di reformasi ditukar warga negara Indonesia. Oke. Aku nggak ikhlas karena kakekku pejuang, bapakku pejuang, Petra. Iya. Warga negara itu siapa? Dulu mau jadi warga negara di satu negeri, termasuk Indonesia, 20 tahun, 30 tahun udah apa? Sekarang cukup main bola aja. Warga negara main badminton, main poli. Naturalisasi ya. Itulah kepekaan kita membaca. 15 tahun lagi, siapa presiden kalian nanti? Aku udah mati lah itu puasa. Jangan sampai. Ya 68, tambah 15. Enggak ngeri, 78, 80, 83. Kali-kali tambah-tambah aku. Masih banyak juga sepuh-sepuh masih 80-an umurnya. Iyalah, cuman kalau disorong-sorong nyawa tak usah lah. Awak masih mau nengok pandangan indah. Iyalah. Iya betul. Kalau kau pandangan hidup kan, kalau aku pandangan indah aja. Berarti idealisme Harus ditanamkan. Baru ini bangsa Indonesia. Memang orang banyak meyakinkan aku, ulama-ulama. Nanti pada waktunya, pada saatnya tiba waktunya. Nah sekarang inilah. Coba siapa yang sangka pizza itu pilot? Pizza Hut. Pizza Hut. Pilot. 1 miliar utang dolar. 1 miliar dolar. Iya. Dikasih Tuhan corona aja, bukan Jawana, corona aja. Corona kan kecil kali, tanah karu. Kalau Jawana seluruh Indonesia. Karo itu dah tuh. Iya. Karuna. Ini Jawana. Dunia geger, Iya. kencing-kencing. Betul. Hah? Betul. Aku orang otodidak dari bacaan aku. Iqra itu lihat dengan mata, dengar dengan kuping, pikirkan dengan kepala. Tak dapat kita memutuskan, tanyakan dengan sanubari. Karena di situ ada Allah, tapi sucikanlah diri. Berarti agama harus dikuatkan. Itulah dasar. Sekarang agama ini suka diperpecahkan orang tuh, siapa agama yang terkuat. Betul. Sekarang kemarin cucuku aja umur 15 tahun cakap, tolonglah tuh viralkan tuh orang doa. Dicaploknya Palestina tuh, udah yang tinggal sekian persen lagi pun dicaplok. Nggak ada yang marah. Satu negro mati udah semuanya marah. Palestina tuh berapa juta dah ada yang mati kuasa ya. Iyalah. Yang di bom, yang di ini juta dah ada. Berarti itu tadi lah itu ya. Harus punya idealisme, Idealis agama, fondasi ekonomi yang kuat, wawasan yang luas. Jangan orang kita marah sama orang, kita nggak tahu masalah orang itu. Pagi-pagi dah, jangan belatuk sombong ini. Ayahnya bini awak pun nggak pernah bilang awak sombong, dia pula datang bilang awak sombong. Rupanya baru diusir bininya, jangan kau pulang kalau nggak bawa beras. Kita tanya itulah, apa cerita? balik lagi gitu. Biar Datuk, terima kasih banyak Datuk udah mau ngobrol bersama kami dan kawan-kawan. Mudah-mudahan obrolan ini menjadi motivasi, inspirasi untuk kawan-kawan nanti yang mendengar, menonton, bahwasannya perjuangan itu Butuh ketahanan mental dari perjuangan Datuk dari Brandan sampai ke Sumatera Utara ya Datuk ya.
Baik Datuk, terima kasih banyak. Semoga Datuk sehat-sehat selalu, terus panjang umur. Sampai jumpa lagi kawan-kawan di Apa Cerita Podcast Bro.